Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya, Gaman Mustaqim, selaku Humas dari SMK Negeri 1 Cikulur. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 7 Februari 2022, saya akan mewawancarai dengan Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikulur, Bapak Haji Wisnu Wijaya MPD. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, terkait dengan pembelajaran yang 25% yang ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Nah, bagaimana persiapan tindak lanjut dari pembelajaran yang 25% itu tatap muka, yang 75%-nya adalah daring atau pembelajaran jarak jauh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan PJJ di sekolah kita SMK Negeri 1 Cikulur. Sebenarnya COVID ini kan sudah lama, ya, sudah berapa tahun yang lalu ya. Jadi untuk kesininya perubahan instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentunya juga berubah-ubah. Yang tadinya 50% tatap muka, kemudian yang 50% daring. Nah, sekarang ini instruksikan bahwa untuk tatap muka atau PTM, pembelajaran tatap muka 25%. Sedangkan yang daring 75%. Jadi yang 25% sudah kita persiapkan untuk tatap muka setiap harinya. Sementara yang 75% itu luring ya. Luring. Di pelajaran jarak jauh. Nah, 25% itu ya tentunya kita kita modifikasi untuk tatap mukanya. Nah, hari ini 25% dari misalkan Jumlah siswanya ya, jumlah Pak? siswanya dari 1 sampai 9 yang nomor absennya. Kemudian hari berikutnya yang nomor 10 sampai 18. Kemudian yang selanjutnya hari ketiga nomor 19 sampai 27. Selanjutnya lagi 28 sampai 36. Itu yang kami terapkan di sini. Adapun untuk untuk alat-alat yang berhubungan dengan COVID-19 itu atau Omikron ya katanya selanjutnya. Iya. Ini kan sudah lama ada di sekolah kita, alhamdulillah, seperti sanitizer, kemudian untuk masker setiap siswa, kemudian bak untuk cuci tangan dan seterusnya, itu alhamdulillah di sekolah kami SMK Negeri 1 Cikulur sudah tersedia. Prasarananya ya Pak udah memenuhi itu. Nah, jadi yang 25% itu PTM, guru juga mempunyai tugas untuk memberikan pelajaran secara luring. Jadi siswa yang di sekolah tidak semata-mata nganggur, tidak semata-mata bebas begitu saja, tapi tetap harus juga belajar meskipun luring. Nah, adapun untuk instruksi selanjutnya kita menunggu. Jadi kita ini tetaplah harus konsisten dan selalu patuh sama aturan pemerintah. Itu Jadi barangkali, ya, Pak. jadi ada 75% itu daring ya Pak, dalam jaringan itu jaringan, iya. melalui aplikasi. Iya, betul. Bisa WhatsApp ataupun ada aplikasinya ya, Iya. Google Classroom ya Pak. Iya, iya. Baik, untuk persiapan PJJ nih Pak, yang pembelajaran jarak jauhnya, kira-kira siswa kita itu sudah memenuhi HP atau Android-nya? Saya kira untuk siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Cikulur hampir 100% Mas, sudah mempunyai Android lah gitu. Umpamanya pun tidak ada yang belum punya, artinya hanya 0,0 sekian % dari 557 siswa, paling 1-2 orang ya, yang 1-2 orang itu bisa kita fasilitasi untuk datang ke sekolah, nggak masalah gitu, agar pembelajaran mereka itu tidak terhambat atau tidak tertinggal oleh kelas yang lain. Di samping itu karena ya memang kendala yang mencolok itu bukan tidak punya HP,
tapi masalah jaringan. Masalah jaringan. Mereka kan bisa menyesuaikan diri. Betul. Kalau misalkan lagi daring itu mencari tempat yang ada itunya apa namanya jaringannya. Itu barangkali Pak Kaman ya. Iya, ada iya. gitu. Jadi infrastruktur di sekolah kita ya Pak, infrastruktur jaringannya yang memang belum selanjutnya kalau yang PJJ itu kan Iya. Bapak dengar itu baru ada di Tangsel ya. ya Tangerang Tangerang. Raya. Memang Tangerang di Raya. sana banyak dengar-dengar itu Zona banyak merah lagi ya merah Pak. kasus yang terkena COVID itu ada. Alhamdulillah di kita belum ada. Mudah-mudahan tidak ada lah. Mudah-mudahan Gitu. ya Pak. Jadi kita masih belum 100% PJJ. Iya. Jadi kita Masih ada tatap mukanya. tatap muka yang 25% itu. Adapun kalau nanti ada perintah harus PJJ dari provinsi, ya kita patuh sama perintah, Betul. sama pemerintah khususnya di Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Itu aja barangkali ya. Siap Pak. Ya ini terkait tadi sudah disinggung tentang penerapan prokes Pak. Bagaimana prosedurnya? Jadi ketika anak datang itu masuk kelas, apakah ada timnya Pak? Ada, dari depan itu kita udah punya timnya dari satpam yang ada. Begitu siswa kita masuk ke pintu gerbang sekolah, itu wajib untuk pakai masker. Masker itu wajib harus pakai masker. Setelah pakai masker, nanti dikirim di situ kan ada sudah tersedia untuk cuci tangan sama sanitizer. Nah itu tadi dengan pembatasan jumlah siswa dan seterusnya nanti masuk ke kelasnya juga diberi jarak ya gitu. Karena 25% kan memungkinkan sekali. 100%-nya kan 36 siswa rata-rata ini jadi 9 kan bisa istilahnya bisa berjauhan ya. Berjauhan lah gitu, meja satu untuk siswa satu lah gitu. Yang tadinya mungkin meja satu untuk 2 kursi, sekarang meja satu siswa satu, kursi satu gitu. Untuk guru dan ini Pak tenaga kependidikannya bagaimana? Apalagi untuk guru dan tenaga pendidikannya kan harus memberi contoh kepada siswa-siswi kita, tentunya pakai masker, terus pakai masker nomor satu itu, karena ya jangan menyepelekan lah, karena benar-benar jangan amit-amit lah kita kena itu virus itu ya. Jadi gurunya tetap juga harus cuci tangan, pakai masker, ya di ruang gurunya juga jaga jarak gitu ya. Nah, sementara meskipun siswanya itu pulangnya tidak full sampai jam 4 ya. Siswanya kan namanya 25% paling waktunya kan durasinya juga 25% atau 50% jam 12 sudah pulang. ya. Tapi guru-gurunya, pendidiknya dan tenaga kependidikannya tetap harus absennya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Bisa kita manfaatkan kan untuk kebersihan lingkungan atau dan lain sebagainya, pokoknya yang bermanfaat, terutama kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu kan sepertinya gampang diucapkan, tapi membersihkan ruangan kelas cuma nyapu sepertinya. Tapi kalau nggak setiap hari, waduh, dengan sekolah kita yang lumayan luas ini ya, kemudian juga tempatnya itu kan naik turun berbukit-bukit gitu ya. Kalau kita nggak sering ngontrol secara intensif gitu ya, takutnya kelas-kelas kotor, kemudian meja kursi yang rusak juga tidak terpantau. Itu gampang diucapkan, tapi benar-benar kalau kita tidak intensif ya, itu nggak terus menerus secara berkesinambungan, itu akan membawa masalah tersendiri. Betul. Kebersihan Malah menambah bibit penyakit yang baru ya. Ya baik, terakhir mungkin kelebihan dari kekurangan kalau memang sekolah kita diterapkan 100% pembelajaran jarak jauh, apa saja itu Pak? Kelebihan dan kekurangannya jelas. Kalau pembelajaran jauh itu kan kelebihannya ya tentunya tidak mengurangi ongkos lah. Anak tidak ulas pakai transport, kemudian tingkat keamanannya juga namanya di rumah ya semakin diharapkan semakin lebih bagus meskipun secara teori ya. Kemudian untuk waktu dan tempat juga lebih praktis di rumah. Tapi kekurangannya ya ada, namanya juga PTM ya. Yang namanya PTM itu kan pembelajaran tatap muka itu tetap ada kelebihannya. Karena apa?
antara pendidik, guru dengan siswa itu tatap muka secara langsung, sehingga hubungan emosional itu chemistry dan sebagainya itu akan lebih bagus ya. Artinya hubungan secara batin, namanya juga kelihatan langsung, ibarat orang berpacaran yang tidak pernah ketemu cuma pakai HP dengan ketemu langsung kan beda jelasnya secara hubungan emosional itu. Apalagi untuk apa ya, lebih merasuk ya ilmu yang kita tularan kepada siswa itu. Kalau PTM itu menurut saya ya memang ada kelebihannya, lebih mudah dipahami ya, terutama untuk kepatuhan. Kan kita yang namanya mendidik itu bukan sekedar untuk anak menjadi pandai, tapi untuk perilaku, untuk tata krama, itu kan perlu PTM. Dan PTM itu akan lebih terpantau sepertinya Pak. Terpantaunya bagaimana? Ini siswanya jelas ada di sekolah gitu. Jadi kalau kemana-mana kita tanyakan. Kalau PJJ itu kan, maaf ya, kita pernah mendengar ya, siswa yang harusnya PJJ daring ya, sama gurunya juga karena sekolahnya juga kena aturan harus daring. Ternyata ada kasus anak tawuran di sana. Loh, anak tuh harusnya kan daring di rumah, kok bisa ada di luar kemana-mana? Nah, itu ketidakkuasaan seorang pendidik di situ. Kita gimana mau mengontrol siswa? Betul. Kalau misalkan kamu daring di rumah, ternyata anaknya ngabrak kemana, kan kita kan tahu. Karena siswa kita juga banyak yang kita khawatirkan seperti itu. Betul, gitu. betul. Ya. Jadi nanti ada lagi sinyalmen itu gara-gara PJJ dan sebagainya. Padahal ya secara teori tadi lebih aman dikontrol sama orang tuanya. Jadi di sini harus ada apa ya, kerjasama antara pendidik dengan orang tua. Jadi kalau memang PJJ, orang tuanya juga harus ngontrol anaknya di rumah apa enggak. Cuma kan maaf, ini orang tua atau wali siswa kan maaf ya, relatif ada yang terpelajar, ada yang acuh tak acuh karena kebutuhan sekolah, atau maaf kerja apa, bapaknya juga kurang, bapak ibunya atau walinya kurang mengawasi putranya, terus putranya juga takutnya ada yang bohong gitu, mau ke sekolah padahal daring. Nah itu kan ngerinya di situ. Kita butuhkan hubungan link and match ya, sinkronisasi, hubungan yang apa ya, saling mengingatkan, saling memantau antara orang tua dengan guru kerjasama. Itu barangkali alaman ya. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Cikulur. Sebelum ditutup, ingin ada pesan dan kesan Pak terkait siswa kita untuk pembelajaran tatap muka yang sekarang ini. Untuk pembelajaran tatap muka, Bapak harapkan anak-anak saya yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya ingin banggakan, mudah-mudahan memanfaatkan belajar apa? Pembelajaran tatap muka, kalau PJJ pembelajaran baik pelajaran tatap muka maupun PJJ, benerlah manfaatkan sebaik-baiknya. Apa waktu itu terus berlalu ya, dalam sekejap tahu-tahu dah waktunya lulus dari sekolah itu. Jadilah anak yang membanggakan orang tua kalian, menjadi anak yang berhasil. Amin. Nantinya anak yang mandiri, yang tadinya ditolong sama orang tua jadi menolong orang tua, yang tadinya dibantu sama bapak ibu jadi membantu bapak ibu, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, terutama untuk sekolah kita, siswa-siswi kita, SMK terbaik, SMK Negeri 1 Cikulur is the best. Mudah-mudahan anak yang bisa dibanggakan. Terima kasih untuk sementara dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikulur, Bapak Haji Wisnu Wijaya MPD, terkait dengan pembelajaran tatap muka yang 25%. Ya, jangan lupa kepada para audiens untuk like, komen, and subscribe-nya tentunya ya. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Demikian SMK Negeri 1 Cikulur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.